Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tentang dosa Babel. Kenapa kita perlu untuk mempelajari akan pelajaran yang penting ini? Karena kita mengetahui Babel adalah sebuah representasi akan sebuah sistem untuk perlawanan kepada sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Dan ini adalah sistem yang tertua dan terlama yang selalu eksis untuk menentang akan kedaulatan dan pemerintahan Allah. Itu adalah Babel. Babel ini pertama kali muncul ketika sesudah air bah, maka orang-orang mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan di sana Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka dan akhirnya Babel itu runtuh. Tetapi kemudian sistem ini kemudian bangkit kembali di bawah pemerintahan Nebukadnezar dan dia pergi menyerang Yerusalem yang menjadi pusat dari pemerintahan Allah dan kemudian dia menghancur luluhkan Yerusalem yang menjadi pusat dari perkumpulan umat-umat Tuhan dan kemudian menawan orang-orang Israel ke dalam sistem penawanannya dan kemudian buku Daniel mencatat bahwa Raja Nebukadnezar, pemimpin dari Babel itu, pada akhirnya dia memiliki sebuah kekuasaan yang mencapai seluruh bumi dan puncak kekuasaannya sampai ke langit. Kembali lagi dia mencapai langit. Puncak kekuasaan yang mencapai langit dan berkuasa atas burung-burung di udara, binatang di padang, dan kepada seluruh anak manusia yang ada di seluruh ujung bumi ini. Jadi Babel benar-benar mencapai puncak kekuasaannya kembali, mencapai langit. Jadi ini adalah sebuah sistem kekuasaan yang tertua dan terlama dan tertinggi di dalam menentang akan sistem pemerintahan daripada Allah. Tidak lain sosok yang ada di balik kekuasaan Babel ini tidak lain adalah setan itu sendiri. Karena setan di dalam buku Yesaya pasal 14 dan Yeskel pasal yang ke-28, di sana setan digambarkan dia sebagai satu pribadi yang ingin untuk naik ke langit. Dia ingin untuk mencapai ketinggian awan-awan. Dan untuk apa dia mau ke sana? Karena dia mau menyaingi yang maha tinggi. Dia mau untuk menyaingi akan kekuasaan yang maha tinggi. Jadi kekuasaan sesungguhnya yang ada di Babel ini adalah sebuah kekuasaan yang mau untuk menyamai yang maha tinggi atau untuk menggantikan posisi yang maha tinggi, dan kita tahu yang maha tinggi itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kekuasaan di balik kekuasaan atau keberadaan atau dari eksistensi dari Babel ini tidak lain adalah sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh setan sendiri. Baik melalui Nimrod yang mendirikan Babel di dalam Kejadian pasal 11, baik melalui Nebukadnezar yang mendirikan Babel pada zaman pemerintahan orang Israel, maupun ada satu Babel yang terakhir, Babel yang akan muncul di akhir zaman. Babel yang akan muncul di akhir zaman, dan kita bisa temukan sistem kekuasaan ini di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu pasal yang ke-17
dikatakan seperti ini. Lalu datanglah dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kita tentunya akan harus menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk membahas akan pernyataan-pernyataan di Wahyu pasal 17 ini. Tapi kita akan melihat sebuah pernyataan atau makna rohani yang akan kita renungkan pada saat ini. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi ini adalah sebuah sistem. Kita tahu bahwa umat Tuhan di dalam Alkitab itu digambarkan dengan wanita, dan terlebih khusus digambarkan dengan wanita yang suci, digambarkan dengan wanita yang suci. Dan Tuhan, umat Tuhan ini di saat yang lain ada sebuah wanita yang digambarkan di dalam buku Wahyu, yaitu sebuah wanita yang disebut dengan wanita pelacur. Disebut dengan wanita pelacur. Dan wanita pelacur ini tidak lain adalah sebuah sistem keagamaan untuk menentang akan sistem pemerintahan Tuhan. Sebuah sistem keagamaan untuk menentang sistem pemerintahan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sistem ini? Mari kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-17. Apa yang dikatakan Alkitab tentang sistem ini? Ayat yang kelima. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Jadi ini adalah Babel yang besar. Jadi sistem ini yang telah menganiaya orang-orang yang kudus. Kita bisa memeriksa itu dari sejarah ya. Sistem apa yang menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan sistem ini telah bekerja sama dengan raja-raja di bumi dan penghuni-penghuni bumi, karena dia bekerja sama dengan raja-raja di bumi. Kalau dia bilang bekerja sama, sepertinya dia bukan sebuah sistem kerajaan, tetapi sebuah sistem agama. Tetapi dia bisa bekerja sama dengan raja-raja. Berarti dia juga memiliki peran sebagai sistem kerajaan. Jadi ada sistem agama, ada sistem kerajaan yang menjadi satu di dalam sebuah sistem yang sangat kuat, yang pada akhirnya menguasai seluruh raja-raja dan seluruh penghuni bumi. Dan itu akan eksis pada akhir zaman atau pada zaman di mana kita hidup. Dan sistem itu di dalam Alkitab disebut dengan sistem Babel besar. Babel besar. Dan dia menguasai seluruh bumi. Dia menguasai seluruh bumi. Seluruh raja-raja, seluruh penghuninya, dan seluruh bumi dikuasai oleh sistem yang satu ini. Wahyu pasal 18 ayat 5 kemudian menyatakan, sistem ini, Babel
yang sangat besar ini, Babel yang sangat besar ini, yang telah menjadi tempat kediaman dari roh-roh jahat dan bersembunyi semua roh-roh najis dan yang dibenci dan seterusnya. Sistem ini disebutkan dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Kembali lagi, sistem ini pada akhirnya kekuasaannya mencapai langit. Jadi kalau yang Babel yang pertama yang didirikan oleh Nimrod, dia punya kekuasaan itu adalah sebuah menara yang mencapai langit. Kemudian Babel yang kedua adalah Babel yang didirikan oleh Nebukadnezar, yang mana Daniel mengatakan di dalam Daniel pasal 2, kemudian di dalam Daniel pasal 4, di sana di Daniel pasal 3 juga, Daniel 2, 3, dan 4, Daniel 5, di sana diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar atau raja yang menguasai kerajaan Babel, dia juga memiliki kekuasaan yang mencapai langit. Burung-burung di udara dan anak-anak manusia, binatang di padang, semua raja-raja. Ingat ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung, apa yang terjadi? Diundang semua raja-raja di seluruh bumi untuk datang dan sujud menyembah kepada patung itu. Demikian juga dengan sistem yang ada pada akhir zaman ini. Dia menguasai seluruh raja-raja dan dia menguasai seluruh pemerintah-pemerintahan anak manusia di seluruh ujung bumi ini. Dan apa yang terjadi? Dosa-dosanya juga bertimbun-timbun sampai ke langit. Itu sebabnya ketika kita membaca pekabaran yang diperlukan untuk akhir zaman ini, di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14, ada 3 pekabaran yang disampaikan di sana, dan pekabaran itu disampaikan dari apa? Tengah-tengah langit. Kenapa pekabaran ini harus disampaikan dari tengah-tengah langit? Karena dosa-dosa Babel itu telah mencapai langit. Dia telah mencapai langit. Jadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat akan suatu sistem ini, kita memang harus meluangkan waktu untuk mempelajari akan sistem ini, sehingga kita dapat mengerti dengan lebih baik lagi tentang apa yang dimaksudkan Tuhan, tentang sistem yang sangat besar ini, yang merupakan sistem yang tertua, sistem yang terbesar, sistem yang tertinggi di dalam hal untuk menentang akan kedaulatan dan pemerintahan Allah. Dan sistem itu tidak lain adalah Babel yang besar, yang puncak kekuasaannya telah mencapai langit. Saya menganjurkan satu buku untuk Anda pelajari, itu buku agak tebal, namanya The Great Controversy. Di sana akan dikupas sangat luas dan mendalam tentang sistem kekuasaan yang sangat besar ini. The Great Controversy atau dalam bahasa Indonesia adalah kemenangan akhir. Anda bisa mencari kalau Anda, atau mungkin kalau Anda perlu, bisa menghubungi kami atau menghubungi Mira, nanti akan kami berikan, kami akan kirimkan. Kalau mau bukunya bisa, mau soft copy-nya, nanti kami akan berikan juga soft copy-nya. Oke, namun pada saat ini kita tidak akan mengupas lebih banyak tentang sistem tersebut. Kalau Anda mau belajar, nanti bisa, nanti kita akan bagikan. Tapi pada saat ini saya mau bagikan satu hal yang lain sehubungan dengan sistem ini. Dan itu adalah dosa-dosa Babel. Kenapa? Karena kita memang dipanggil keluar dari sistem ini. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18, kita mulai dari ayat 1. Kemudian daripada itu, ini tentang kejatuhan Babel ya, Babylon. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.
Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Jadi dia katakan, Babel itu sudah rubuh, sudah rubuh, sudah rubuh. Sebuah sistem yang telah menghancurkan umat Tuhan, pada akhirnya itu rubuh. Sudah rubuh, Babel itu sudah rubuh. Sebenarnya seruan ini sudah pernah disampaikan oleh pekabaran malaikat yang kedua di dalam seruan tiga malaikat. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Yes, Babel itu sudah rubuh. Babel itu sudah rubuh, tetapi ada sebuah pekabaran yang lain yang menyusul dengan rubuhnya Babel ini. Rubuhnya Babel ini. Apa pekabarannya? Perhatikan ini. Ayat yang keempat. Babel sudah rubuh, untuk itu, hai umat-umat yang ada di dalam Babel, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Pergilah daripadanya. Jadi atau di dalam bahasa Inggris disebutkan begini. Come out of her, my people. Atau bukan hanya pergilah, tetapi keluarlah daripadanya. Keluarlah dari Babel. Keluarlah dari satu sistem yang menentang akan kedaulatan dan pemerintahan Allah. Keluarlah dari sistem tersebut. Keluar dari sistem agama ini. Karena engkau akan terlibat di dalamnya. Itu adalah pekabaran yang pertama. Come out of her, my people. Keluar daripadanya, hai umat-umatku. Itu bagian yang pertama. Tapi bagian yang kedua yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini adalah ini. Keluar daripadanya, supaya kamu ini, jangan turut ditimpa malapetakanya, dan satu lagi, ini maksud saya, dan jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi ketika malaikat yang kedua dan malaikat di Wahyu pasal 18 menyerukan bahwa Babel sudah rubuh, itu adalah sebuah informasi. Tapi amarannya adalah keluar dari Babel, satu. Yang kedua, jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Jadi pekabaran yang sangat tegas disampaikan di dalam pekabaran Wahyu pasal yang ke-18 adalah Babel sudah rubuh. Itu sebuah informasi. Babel sudah rubuh. Tapi ada dua amaran yang telah diberikan di dalam pekabaran itu. Yang pertama, keluar dari sistem keagamaan Babel tersebut, dan pekabaran yang tegas yang kedua yang mungkin jarang didengungkan karena mungkin kita hanya mengatakan keluar. Tapi ingat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, kenapa hanya dua dari 2 juta orang, 1:2 juta ya. Kenapa 1:1 juta? Kenapa hanya 2 orang dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir yang bisa masuk Kanaan? Anda tahu kenapa? Karena dari 2 juta orang ini yang keluar dari Mesir, mereka benar telah keluar dari Mesir, tetapi mereka membawa pernak-pernik Mesir untuk dibawa di dalam perjalanan mereka. Sehingga walaupun mereka sudah tidak ada di Mesir, mereka masih mengambil bagian dalam dosa-dosa Mesir. Di dalam penyembahan berhala orang-orang Mesir,
mereka masih mengambil bagian di dalamnya. Pekabaran untuk keluar dari Mesir adalah sebuah pekabaran yang genting. Tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah keluar dari dosa-dosanya. Atau jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Kita bisa saja sudah ada di luar Mesir, tetapi masih mengambil bagian dalam dosa-dosa Mesir. Kita bisa saja sudah keluar dari sistem keagamaan palsu yang menentang akan pemerintahan Tuhan, tapi kita masih mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Dengan demikian, hal yang penting untuk diketahui pada saat ini adalah apakah dosa-dosa Babel itu, dan apakah saya sudah tidak mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel tersebut. Atau saya ini benar sudah keluar dari Babel, saya tidak berada dalam sebuah sistem keagamaan yang menentang akan pemerintahan Allah, tapi di saat yang sama saya sama seperti orang Israel yang sudah keluar dari Mesir, tetapi masih memegang berhala-berhala Mesir, masih memegang pernak-pernik dari Mesir, sehingga mereka pada akhirnya tidak seorang pun, hanya 1 dari 1 juta yang bisa masuk tanah perjanjian. Dengan kata lain, betapa serius pekabaran ini yang menyebabkan hanya 1 dari 1 juta yang bisa masuk tanah perjanjian. Sekarang kita akan melihat apakah dosa-dosa Babel itu yang membuat amaran yang sangat serius diberikan kepada umat-umat Tuhan. Kamu harus keluar dari Babel, tapi ingat, jangan ambil bagian dari dosa-dosanya. Kalau kamu ambil bagian, maka malapetaka yang telah dirancanakan untuk Babel akan ditimpakan juga kepada kamu. Jadi malapetaka yang direncanakan untuk Babel, yang dirancangkan untuk Babel, akan ditimpakan juga kepada mereka yang mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Oke? Untuk itu pada pagi hari ini, saya ingin untuk mengajak kita untuk mengerti secara sederhana tentang dosa-dosa Babel. Saya ingin untuk membawa kita dalam kisah pendirian Menara Babel di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Mari kita lihat. Adapun seluruh bumi, 1 bahasanya dan 1 logatnya. Kemudian berangkatlah mereka ke sebelah timur, dan kemudian menjumpai di sana tanah datar, di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Disinilah yang menjadi pusat dari kerajaan Babel sampai di Nebukadnezar, tanah Siniar. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Jadi mereka menggunakan itu sebagai untuk membangun menara mereka. Kemudian juga kata mereka, perhatikan, inilah yang menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini, ayat 4. Kenapa mereka mau mendirikan itu? Kenapa mereka mau mendirikan itu? Ayat 4 ini adalah ayat inti kita, atau yang menjadi inti dari pekabaran kita pada pagi hari ini. Kenapa mereka mau mendirikan Menara Babel itu? Karena inilah yang membuat latar belakang ayat 4 ini adalah latar belakang kenapa menara itu yang menjadi simbol pertentangan kepada pemerintahan Allah, kedaulatan Allah didirikan. Oke, Anda siap? Mari kita mulai membaca. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit.
pertanyaan. Kenapa mereka mendirikan menara ini? Kenapa mereka mendirikan menara ini? Karena ada sebuah peristiwa di pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dari buku Kejadian. Anda tahu peristiwa apa itu? Yang dicatat bahkan dari pasal 6. Ketika Allah melihat manusia sudah sangat jahat, akhirnya dia mencari orang dan dia mendapati Nuh yang masih setia kepadanya. Dia kemudian memilih Nuh dan kemudian dia mengatakan, Nuh, bangunlah sebuah bahtera karena manusia ini sudah sangat jahat, sudah begitu jahat. Dan kalau engkau tidak menyelamatkan dirimu, maka engkau juga akan terlibat di dalamnya. Dan kemudian engkau dan keturunanmu akan binasa bersama-sama. Dan dengan demikian seluruh umat manusia akan hanyut di dalam dosa. Akhirnya Nuh mendirikan sebuah bahtera. Dan kemudian apa yang terjadi di pasal yang ke-7, kita melihat bahwa Tuhan menyuruh mereka masuk ke dalam bahtera tersebut, dan pada akhirnya Nuh pasal 7 itu dan pasal 8 Allah menurunkan air bah meliputi seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, dan membinasakan segala yang hidup. Pasal 8, kemudian pasal 9. Dan pasal yang ke-9, Tuhan membuat Nuh beranak cucu, berfirman kepadanya, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi ini ada latar belakangnya. Mereka baru menghadapi sebuah peristiwa air bah, dan kemudian mereka beranak cucu, dan kemudian salah satu keturunan dari Nuh ini, lahirlah seorang yang bernama, ini di Kejadian pasal 10, seorang yang bernama apa? Nimrod. Dan Nimrod ini menjadi seorang yang gagah perkasa, dan dia memimpin di dalam pembangunan menara Babel. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan sini. Kenapa mereka membangun sebuah kota yang puncaknya mencapai langit? Karena sebelum peristiwa ini ada sebuah peristiwa yang melululantahkan dunia ini, yaitu peristiwa air bah. Peristiwa air bah. Tapi ingat, di dalam peristiwa air bah ini, apa yang terjadi? Sesudah peristiwa air bah ini, Tuhan memberikan sebuah busur di langit, sebuah busur yang ada di langit. Dan apakah busur itu? Tidak lain, busur itu adalah sebuah pelangi yang kita bisa baca itu di dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga. Mari kita lihat Kejadian 9 ayat yang ketiga. Mohon maaf, sepertinya saya salah ayat ya. Ayat yang mungkin ayat 13. Ayat 13 maksudnya. Tuhan katakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apa makna dari busur ini atau pelangi itu? Apa makna? Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, dan ketika Tuhan melihat pelangi itu, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi Tuhan katakan, busur itu, pelangi itu adalah tanda perjanjian, supaya aku tidak lagi memusnahkan segala yang
hidup melalui air bah. Air bah. Jadi dengan kata lain, pelangi itu adalah sebuah tanda perjanjian bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi ini melalui air bah. Jadi Tuhan dia menetapkan pelangi dan kemudian dia katakan, Nuh, lihat, ini tanda perjanjian antara aku dan engkau dan kepada bumi ini. Apabila ada hujan, hujan itu akan menghasilkan pelangi di awan, dan ketika aku melihat pelangi, aku akan mengingat bahwa aku tidak akan membinasakan bumi ini dengan pelangi. Sekarang memang ada kejadian banjir, tapi itu bersifat lokal. Ada tsunami, tapi bersifat lokal. Air bah adalah sebuah peristiwa banjir secara global yang bersifat seluruh dunia ditutupi oleh air. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan bumi ini dengan air. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka berkata satu dengan yang lain, marilah kita mencari tempat di tanah yang datar, kemudian kita bangun di situ sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, kenapa mereka mau bangun menara itu? Tidak lain, ini dari pasal 6, 7, 8, dan 9, bahkan pasal 10, ada sebuah kisah di sana, yaitu peristiwa air bah. Dengan kata lain, kenapa mereka mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit? Kan nggak ada kepentingannya waktu itu. Tidak lain ini berhubungan dengan peristiwa air bah. Kenapa? Mereka khawatir jangan-jangan air bah itu akan datang. Mereka takut jangan-jangan air bah itu akan datang. Itu sebabnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Tapi apakah ada masalah di dalam mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit? Masalahnya adalah ini. Tuhan telah berfirman kepada Nuh bahwa kalau ada hujan, saya lihat busurku, maka saya akan mengingat saya tidak akan membinasakan bumi dengan air. Tuhan sudah berjanji kepada Nuh bahwa air bah itu dia tidak akan datangkan lagi untuk membinasakan bumi. Itu adalah janji Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Kalau dia datang bagaimana? Kamu mau tanggung jawab kalau kita semua mati? Kalau air bah itu datang, gimana? Kalau itu iya juga ya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sedia payung sebelum hujan. Apa yang harus Anda lakukan? Bangunlah, tidak ada cara lain. Kita bangun dari sekarang menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kalau air bah itu datang, kita semua lari di situ. Dan kita berkumpul di satu tempat, jangan terserak ke seluruh bumi, supaya kalau air itu datang, gampang kita menyelamatkan diri kita naik ke atas. Tapi masalahnya Tuhan sudah berfirman, air bah itu tidak akan datang. Dengan kata lain, apa yang menjadi masalah dari penduduk Babel ini? Tidak lain, penduduk Babel, mereka dengan membangun menara ini, pembangunan menara itu adalah sebuah wujud keraguan terhadap firman Allah. Sekali lagi, pembangunan menara Babel adalah sebuah wujud keraguan, kebimbangan terhadap firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman tidak akan datang air bah. Tetapi mereka katakan, kalau dia datang bagaimana? Sebuah keraguan akan firman Tuhan. Dan dosa keraguan ini
keraguan terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dosa, keraguan terhadap firman Tuhan itu menjadi sebuah amaran, seruan nyaring. Anda tahu sebesar apa seruannya? Mari kita lihat. Saya ingin untuk membandingkan dengan pekabaran 3 malaikat. Wahyu pasal 14, ini pekabaran 3 malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, dan semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Ini untuk memberitakan Injil ya, memberitakan Injil. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Berseru dengan suara nyaring. Dalam bahasa Inggris apa disebut? Saying with a loud voice. Dia berseru dengan suara yang keras. Jadi Injil itu harus diberitakan dari tengah-tengah langit dengan seruan yang nyaring, suara yang keras. Itu ya, pekabaran 3 malaikat disampaikan dengan seruan nyaring. Sekarang bagaimana dengan pekabaran amaran tentang dosa Babel? Ini ya. Another voice from heaven, dan bagaimana voice dari heaven ini digambarkan untuk menyerukan tentang dosa, amaran tentang jangan mengambil bagian di dalam dosa-dosa Babel. Bagaimana amaran itu diserukan? Perhatikan ayat 2. Perhatikan baik-baik. And he cried mightily with a strong voice. Apa yang dikatakan di sana? And he cried mightily with a strong voice. Kalau seruan, kalau pekabaran 3 malaikat, loud cry. Kalau ini bagaimana? Cried mightily with a strong voice. Cried apa? Berteriak, berseru. Mightily dengan sangat dahsyat, dengan sangat luar biasa, dengan sangat perkasa. With a strong voice. Jadi seruan yang sangat dahsyat dengan suara yang sangat keras. Itulah gambaran amaran tentang dosa-dosa Babel. Amaran peringatan kepada umat-umat Tuhan diserukan dengan suara yang sangat luar biasa, sangat keras, sangat serius, sangat tajam. Dan apakah amaran itu? Amaran itu adalah jangan ambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Engkau boleh keluar dari sana, tetapi jangan ambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Walaupun engkau sudah keluar, tidak jadi jaminan engkau selamat kalau engkau masih mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Karena dosa ini hanya menyelamatkan 1 dari 1 juta orang Israel. Yang terlibat di dalamnya, tidak ada yang bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb dari 2 juta yang keluar dari Mesir. Begitu luar biasa dosa ini. Dan dosa ini dikatakan adalah meragukan akan firman Allah. Itu adalah dosa Babel. Engkau boleh keluar dari Babel. Tapi ketika engkau sudah keluar, engkau ragu dengan firman Tuhan. Engkau mengambil bagian dalam dosa Babel. Karena dosa Babel itu adalah dosa meragukan akan firman Tuhan. Itu sebabnya ada usaha-usaha dari agama-agama yang mau untuk merubah firman Tuhan itu. Kita melihat sekarang ada agama-agama yang muncul yang mengaku pengikut Kristus, tapi untuk merendahkan standar dari firman Allah itu. Merendahkan standar dari firman Allah. Mengatakan bahwa, oh bukan begitu firman Tuhan. Tidak seperti itu.
Anda juga kemungkinan tidak. Tapi Tuhan sudah berfirman dengan jelas masalahnya. Tapi kita kemudian mulai merendahkan standar tersebut. Tapi itu sistem agama. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah umat Tuhan yang tidak ada dalam sistem itu. Umat Tuhan yang tidak ada dalam sistem itu, tapi mengambil bagian. Engkau sudah ada berada dalam barisan umat Allah, tapi ambil bagian dalam dosa meragukan firman Allah. Saudara, apa maksudnya? Kadang ada kesukaran di dalam hidup. Dan Tuhan katakan, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau. Itu firman yang pasti. Tapi kita katakan, Tuhan, kalau saya tidak kompromi dikit aja, kalau saya tidak kompromi dikit aja, bagaimana saya bisa memastikan masa depan saya? Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang anak yang bergumul dengan apa yang dia mau buat. Kemudian ibunya melihat, nggak apa-apa nak, ambil aja. Nanti kalau kamu nggak ambil, kamu akan rugi. Nanti bagaimana dengan masa depan? Tuhan mau tolong bagaimana masa depan? Ambil aja. Tapi kalau dia mau ambil itu, artinya dia harus melanggar sebuah prinsip. Dia harus melanggar sebuah prinsip yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi Tuhan, dia katakan, mawanya bilang, ambil aja. Akhirnya dia pikir, ayo kita ambil aja lah. Dia ambil. Dan masih banyak hal yang lain. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kita sudah mengetahui Tuhan katakan jangan khawatir. Burung pipit di udara aja yang sangat murah itu saya pelihara. Kamu jangan khawatir. Tapi Tuhan, saya mau makan apa Tuhan? Kalau saya tidak kompromi dikit aja Tuhan. Saya mau bayar uang sekolah saya bagaimana? Tuhan bilang, jangan khawatir, tenang saja. Bukankah aku yang, kalaupun kamu tidak lulus, saya memiliki sebuah jalan yang lain untuk menaikkan engkau. Tapi Tuhan, saya mau lulus. Tapi, jangan melanggar. Lebih baik saya melanggar aja. Nanti kalau saya tidak melanggar, terus janji itu nggak jadi, apa yang terjadi dengan hidup saya? Apa yang terjadi dengan masa depan saya? Apa yang terjadi dengan keluarga saya? Kalau saya tidak melanggar dikit aja, apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya? Jangan menganggap engkau tidak berada di dalam sistem agama Babel dan engkau sudah tidak mengambil bagian dalam dosa. Karena pada saat kita meragukan janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, maka kita dikatakan turut mengambil bagian dalam dosa Babel. Kenapa amaran ini sangat serius, sangat penting? Cuma meragukan sedikit kok. Kok bisa saya bisa mengambil bagian dalam malapetaka yang akan ditimpakan oleh Babel? Kenapa saya hanya meragukan bagian yang paling kecil itu? Tetapi kenapa saya dikatakan saya menjadi bagian dari Babel? Saya kan sudah keluar, dan Anda tahu saya ketika saya keluar, begitu susah payah saya bertarung, mempertaruhkan iman saya untuk berada di barisan umat Tuhan ini. Engkau tidak melihat pengalaman iman saya. Hanya meragukan sedikit ini, saya sudah turut diperhitungkan di dalam mengambil bagian dosa Babel dan kemudian ditimpa dengan malapetaka sama dengan 1 juta orang Israel yang ditimpa malapetaka Mesir sehingga mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Masa demikian? Saudara, pada akhir zaman akan ada masa kesukaran yang sangat besar, dan masa kesukaran yang sangat besar ini benar-benar belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Belum pernah dialami oleh manusia yang siapapun yang ada di dunia ini. Daniel, Ayub, Yesaya,
Paulus yang dipenggal, digergaji, dan disiksa dengan siksaan yang paling berat, belum pernah mengalami itu. Dan Anda tahu, ketika ujian datang kepada mereka dalam kesukaran yang sangat besar itu, ujian yang paling besar, Anda tahu apa? Ragukanlah Tuhan. Ketika Yesus berada di atas salib, ketika Yesus berada di atas kayu salib, apa pencobaan terbesar Yesus? Anda tahu apa? Jika engkau anak Allah, turun dari salib. Saudara, mungkin kita berpikir dosa yang terbesar yang akan dilakukan oleh Yesus pada waktu itu adalah turun dari salib. Tapi sebenarnya tidak. Dosa yang harus Yesus lakukan supaya proses penebusan itu gagal adalah berpikir, benarkah saya anak Allah? Coba Anda pikir, itu dosa besar atau kecil? Kecil. Bahkan sangat kecil. Tapi itu adalah serangan setan yang terbesar. Dosa yang paling dianggap kecil oleh umat Tuhan sesungguhnya adalah dosa serangan terbesar dari kuasa kegelapan. Jadi apa yang mereka katakan kepada Yesus? Kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Sebenarnya perkaranya bukan turun, tapi untuk mendorong Yesus berpikir, saya anak Allah gak ya? Kalau saya anak Allah, kenapa penderitaan ini begitu berat? Tapi masalahnya, dia sudah pernah mendengar bapaknya mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi. Engkau adalah anak yang kukasihi. Engkau adalah anakku. Tetapi peperangan Yesus yang pertama dan terakhir dengan setan. Yang pertama di padang gurun setelah dia berpuasa, dan yang terakhir di kayu salib, serangan terbesar dan bertubi-tubi yang datang kepada Yesus adalah, jika engkau anak Allah, buktikan bahwa engkau anak Allah. Bagi Yesus, saya tidak perlu membuktikannya, karena saya yakin dalam diri saya anak Allah. Karena kalau saya berusaha untuk membuktikannya, berarti saya ragu. Jika engkau anak Allah, iya ya, jangan-jangan saya bukan anak Allah. Kok bisa saya? Coba saya mau tes sedikit, saya punya kuasa. Kalau saya anak Allah, coba satu paku keluar dulu paku. Bisakah dia perintah itu paku itu? Paku, keluarlah dari, coba. Keluar, kamu keluar. Nanti masuk lagi. Bisa dia bilang begitu? Bisa. Dia bilang, paku, coba kamu keluar dikit paku. Ke paku keluar dikit, cuk, masuk lagi paku. Bisa dia buat? Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Tidak perlu dibuktikan. Jelas dalam firman Tuhan, saya anak Allah. Dan di zaman kesukaran yang paling besar ini, yang belum pernah dialami oleh Ayub, Yesaya, dan Paulus. Karena kita kenal mereka yang menderita paling siksa, baik penyakit fisik, kerugian, dan pembunuhan, digergaji, dipenggal, belum pernah mereka alami. Belum pernah dialami oleh Luther, Zwingli, Huss, Jerome, reformator yang dianiaya dengan sangat keji. Belum pernah dialami oleh mereka. Anda tahu serangan terbesar di saat yang paling sulit itu apa? Keraguan. Dosa apa yang kamu lakukan? Tuhan sudah tidak bersama dengan engkau. Kalau Tuhan bersama dengan engkau, kenapa kamu mengalami peristiwa yang paling pahit ini? Beberapa hari lalu, ada seorang ibu berbicara kepada saya, tolong doakan saya. Saya mengalami masalah yang sangat berat. Rumah tangga saya berantakan. Saya ditipu.
Dan kemudian uh, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan saya harus mencari uang dan memenuhi. Tapi sekarang orang-orang yang saya pinjami uang, mereka mulai datang dan menagih hutang. Dan saya tidak tahu mau cari uang lagi dari mana. Tolong doakan saya. Dan terlebih anak saya. Dia sudah mulai tidak mau setia kepada Tuhan. Tidak mau setia kepada Tuhan. Dan berpikir, Tuhan kenapa malapetaka itu ditimpakan kepada kami? Kenapa kami yang harus mengalami akan peristiwa itu? Tuhan tidak adil. Saudara, Anda lihat, di tengah malapetaka yang kita alami, pencobaan yang paling besar itu adalah meragukan Tuhan. Itu sebabnya ini menjadi sebuah pekabaran mightily with a strong voice. Suatu pekabaran dengan seruan yang sangat besar untuk tidak ragu terhadap Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami. Saya tidak tahu kenapa Anda bergabung di dalam grup ini. Mungkin ada engkau yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga. Mungkin ada engkau yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, masalah penyakit, masalah apapun. Tapi saya ingin katakan, kalau engkau mengalami masalah-masalah tersebut, ingatlah akan hal ini. Hanya tentara pilihan yang dikirim ke medan perang yang paling sulit. Sekali lagi, hanya tentara pilihan yang dipilih untuk dikirim ke medan perang yang paling sulit. Dan jika engkau telah dipilih oleh Tuhan, tidak ada kebanggaan lain dari seorang tentara yang nasionalis selain ketika dia dipilih untuk pergi masuk ke medan pertempuran yang sangat besar, yang sangat berat. Tidak ada, dia mungkin akan dipasang, doakan. Kenapa? Oh, anak saya terpilih, pergi ke Israel, pergi ke Palestina, pergi ke Timur Tengah. Saya ada seorang anggota jemaat yang anaknya tentara dan dipilih menjadi pasukan keamanan PBB untuk dikirim ke wilayah-wilayah rawan di Timur Tengah. Dan bangga keluarganya, dipilih oleh PBB. Wow, bangga keluarga. Karena itu artinya yang terbaik. Saudara, kalau engkau menghadapi masa kesukaran yang sangat luar biasa, sangat hebat di dalam hidupmu, ingatlah, engkau pilihan Tuhan. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa engkau tidak akan meragukan Allah di tengah keberadaan kesukaran hidupmu yang paling luar biasa. Engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk membuktikan kepada alam semesta bahwa engkau akan setia kepada Tuhan tanpa meragukannya sedikit pun. Engkau tetap akan mencintai Dia walaupun penyakit kankermu, diabetesmu tidak sembuh-sembuh. Engkau akan setia sampai mati dalam kesetiaan. Kalau Dia menjawab doa saya untuk mendatangkan kesembuhan, puji Tuhan. Kalaupun tidak, ketahuilah, kata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalaupun tidak, ketahuilah, kami tidak akan menyangkal Tuhan kami. Kami tidak akan meragukan Allah kami. Kami tetap akan setia kepada Allah kami. Inilah iman yang paling diperlukan saat ini. Untuk tidak meragukan sedikit pun tentang Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, dan firman Tuhan. Dosa yang pertama dari Babel adalah dosa keraguan. Dosa yang kedua, mari kita lihat kembali ke Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Pertama, mereka mau mendirikan sebuah menara
Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini adalah sebuah wujud meragukan akan firman Tuhan. Akhirnya ini menuntun kepada hal yang satu ini. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita loncat dulu ke sini ya. Apa artinya ini kita jangan terserak ke seluruh bumi? Jangan terserak ke seluruh bumi. Kita baca di dalam Kejadian pasal 9. Tuhan berfirman kepada Nuh dan kepada anak-anaknya, kepada keturunan daripada Nuh. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta apa katanya? Penuhilah bumi. Apa firman Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya, kepada keturunannya? Penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Tetapi orang-orang ini mengatakan, marilah kita dirikan sebuah menara, supaya kita apa? Jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal firman Tuhan, penuhilah bumi. Artinya kamu berpencar, jangan diam di satu tempat. Tetapi mereka katakan apa? Tidak. Anda lihat, dosa meragukan Tuhan pada akhirnya menuntun kepada dosa pemberontakan kepada Tuhan. Dosa meragukan Tuhan menuntun kepada pemberontakan terbuka terhadap Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya kita tidak bisa menyirami benih keraguan ini sehingga dia dapat bertumbuh di dalam diri kita dan menghasilkan dosa pemberontakan, perlawanan terbuka terhadap firman Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dosa keraguan menuntun kepada perlawanan terbuka terhadap firman Tuhan. Dan dosa ini adalah pernak-pernik Babel. Karena kita tahu Babel adalah sistem keagamaan yang menentang akan kedaulatan Tuhan dengan meragukan firman-Nya dan menggantikan firman-Nya dengan teori dan pendapat manusia. Kemudian, bagian yang terakhir dari dosa-dosa Babel. Dan ini salah satu bagian yang penting. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Dan marilah kita, apa saudara-saudara? Apa dia bilang? Marilah kita buat KKR ini. Marilah kita buat pelayanan ini. Sehingga seluruh dunia tahu pelayanan ini. Marilah kita buat semuanya. Marilah kita buat pekerjaan Tuhan. Marilah kita buat sebuah pelayanan. Supaya apa? Nama kita diingat. Supaya orang tahu siapa kita. Marilah kita cari nama. Marilah kita belajar baik-baik. Marilah kita lakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Supaya orang tahu siapa saya. Kita bisa saja tidak berada di dalam Babel. Tetapi pernak-pernik Babel adalah mencari nama. Dan dosa untuk supaya dikenal, mencari nama, meninggikan diri, supaya orang tahu sayalah yang paling berpartisipasi dalam kegiatan itu. Sayalah yang telah menyampaikannya sehingga itu terjadi.
Sayalah yang telah membuat itu semua. Apa itu saudara-saudara? Dosa mencari nama adalah dosa ciri khas dari dosa Babel. Engkau benar sudah keluar dari Babel. Tapi kalau ada sikap, sifat untuk meninggikan diri, mencari nama, engkau sementara mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Dan dosa-dosa ini adalah sebuah amaran yang serius. Kenapa ini disebut dengan dosa Babel? Karena ini yang mengawali pemberontakan terbesar di alam semesta ini, yang dimulai di sorga, berlanjut ke bumi, dan ke semua pengikut-pengikutnya terlibat di dalam dosa ini. Dan dosa itu adalah dosa siapa? Dosa dari Lucifer. Engkau sombong, kata Alkitab. Engkau sombong, engkau ingin meninggikan dirimu. Engkau mau meninggikan dirimu. Engkau sombong. Dan dosa ini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Lucifer dibuang ke surga. Dan ketika dia dibuang ke surga, dia datang ke dunia ini dan membawa dosa ini untuk meninggikan diri itu. Sikap untuk meninggikan diri itu dia bawa ke dunia ini. Dan dia mengajak manusia untuk mengambil bagian di dalam dosa-dosa Babel ini. Dan apakah dosa itu? Mencari nama. Apakah dosa itu? Meninggikan diri. Apakah dosa itu? Dosa kesombongan. Tuhan, masa ini dosa? Apa yang Tuhan jawab? Lihat tanganku. Tanganku ini dipaku oleh karena dosa itu. Apa yang Tuhan jawab? Lihat dahiku. Dahiku ini terluka. Lihat lambungku. Lambungku ini ditusuk. Lihat seluruh tubuhku yang hancur oleh karena dosa kesombongan itu. Yang telah dimulai di sorga, berlanjut ke bumi, dan sampai kepada anak-anak manusia yang ada di akhir zaman ini. Mengambil bagian, bahkan umat-umat Tuhan mengambil bagian dalam dosa kesombongan. Dosa mencari nama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pekabaran untuk keluar dari Babel adalah sebuah pekabaran yang sangat penting. Untuk keluar dari sistem, tidak mengambil bagian di dalam sistem, tidak berada di dalam sistem agama yang merupakan simbol perlawanan terhadap pemerintahan Allah. Tidak berada di dalam bagian dari pemberontakan kepada firman Allah adalah penting untuk keluar dari sistem. Tetapi ketika engkau sudah keluar dari sistem, ada sebuah pekabaran yang lain yang lebih penting lagi adalah jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Jangan pernah meragukan firman Allah. Dalam skala yang besar mungkin engkau lolos. Tetapi ingat, kalau setan tidak dapat menggoda engkau untuk meragukan dalam skala yang besar, dalam arti firman Tuhan itu palsu. Nggak betul itu firman Tuhan itu. Alkitab itu nggak betul. Kalau engkau lolos dari situ, setan akan menggoda engkau dalam skala yang kecil. Dan itulah yang paling banyak dia dapatkan. Kalau dia mau, ini ibarat memancing ya. Kalau dia pakai pancing dengan umpan, meragukan firman Allah,
dalam skala yang besar, ragukan seluruh isi firman Allah, paling dia mau dapat mujair-mujair kecil, kan? Mujair-mujair kecil dia mau dapat. Tapi kalau dia pakai umpan, meragukan firman Allah dalam skala yang sangat kecil, Anda tahu berapa yang dia dapat? Satu kolam itu hampir dia dapat semua. Dan kalau Anda jadi seorang nelayan, mana yang Anda mau pilih? Mau gunakan umpan besar atau umpan yang kecil itu? Anda akan memilih kan untuk mendapatkan semua ikan. Dan itulah serangan setan sekarang. Dan dari situ menuntun kepada, karena setan tahu kalau kita terbiasa meragukan firman Tuhan, kelak ketika kesukaran besar, kita akan berontak terhadap Tuhan. Kita akan berada di barisan musuh. Tidak pandang agama kita apa. Tidak pandang kepercayaan kita apa. Kalau kita memberikan kesempatan kepada keraguan, maka kelak pada hari yang besar dan dahsyat itu, kita akan berada, kita akan didapati di barisan orang-orang yang menentang akan perintah Tuhan, yang akan menentang kedaulatan daripada Allah. Karena ketika kita mengambil bagian dalam dosa Babel, artinya kita mengambil bagian dalam sistem Babel, dan kita akan mengambil bagian juga di dalam malapetaka yang akan ditimpakan kepada Babel. Dan kemudian amaran selanjutnya adalah amaran tentang kesombongan. Dosa kesombongan adalah dosa Babel. Sesungguhnya ini adalah dosa Lucifer yang pertama. Dosa Lucifer yang pertama. Dosa kesombongan ini, dosa meninggikan diri, dosa mencari nama, adalah dosa yang pertama yang menjerat bahkan mereka yang mengatasnamakan umat Tuhan, bahkan terlebih khusus yang melaksanakan pelayanan kasih, pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan kemanusiaan. Dosa ini menjerat mereka. Apa artinya saudara-saudara? Kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak bisa melakukan pelayanan, kita tidak bisa melakukan pelayanan kemanusiaan. Bukan, tetapi apa motivasinya? Masalahnya motivasinya itu. Bahkan engkau sendiri kadang tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan coba menilai orang yang lain. Jangan coba menilai, ini pekabaran ini pasti untuk pendeta saran. Saya tahu dia cari nama. Jangan. Kita tidak bisa menghakimi. Karena kalau engkau melakukannya, engkau sudah melanggarkan perintah Tuhan. Dia meragukan karena belum tentu juga, tapi engkau sudah menghakimi dia. Yang mana jelas Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Biarlah pekabaran ini untuk Anda secara pribadi dan saya secara pribadi. Dan jika perlu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan jika itu saya, katakan itu kepada saya. Dan tuntun saya kepada pertobatan. Untuk tidak mencari nama atas setiap tugas. Biarlah ketika saya melakukan pekerjaan ini. Biarlah ketika saya melakukan pelayanan-pelayanan ini. Biarlah ketika saya berada di dalam barisan umat Tuhan ini. Biarlah saya melakukan itu. Karena Tuhan yang telah memerintahkan saya. Karena Tuhan yang mengasihi saya, merindukan saya untuk melakukannya, maka saya melakukannya. Apabila ada motivasi saya untuk meninggikan diri, mengambil kredit dalam setiap pelayanan yang saya lakukan ini, Tuhan, ampuni saya dan tolong saya untuk lepas dari dosa meninggikan diri, dari dosa kesombongan yang mau untuk menjerat keselamatan saya untuk keluar daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.